Jadi teman-teman perkenalkan ini adalah Pak Win, founder dari Win Art Solution. Dan mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, Pak Win boleh introduce dulu nama Pak Win dan bisnisnya apa dan kegiatannya sekarang apa Pak? Silahkan. Oh ya. Hai teman-teman pebisnis di Indonesia, perkenalkan nama saya Winarno. Saya founder dari Win Art Solution. Win Art Solution itu sendiri saya dirikan pada tahun 2004 ya. Saya awalnya bisnis jasa pengecetan. Setelah berjalan, berkembang, saya nambah jasa pemasangan wallpaper juga. Terus setelah itu saya nambah jasa interior. Nah, semakin kesini semakin ramai dan banyak permintaan dari customer dan akhirnya banyak yang minta tegel klasik. Akhirnya saya memproduksi dan menjual tegel klasik juga. Dan luar biasa dari beberapa bisnis yang saya jalankan, baru tegel yang luar biasa ngehit gitu. Malah booming ya Pak. Dan uniknya, saya nggak tahu benar apa enggak, makanya saya mau konfirmasi langsung sama foundernya langsung. Di pandemi ini naik 200% lebih ya Pak katanya ya malah ya. Kalau dulu sih biasa-biasa ya. Cuma sejak bulan Januari 2020 itu kan awal-awal pandemi ya. Nah justru dari Januari 2020 sampai ke sini permintaan tuh naik terus. Bahkan signifikan sekali gitu loh. Bahkan justru di masa pandemi ini puncak-puncaknya saya jualan tegel gitu. Dan itu terjadi di pandemi ini bisa sampai sehari banyak ya. Jadi buat teman-teman mungkin kalau ke daerah Jogja ya Pak, mungkin ngelihat ada restoran, nah kemungkinan besar tegelnya dari Pak Win tuh kemungkinan ya. Kan Pak Win dekat sama Jogja ya, Jogja Magelang. Saya udah dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang pesen dari Riau, Pekanbaru, Kalimantan, Manado, Sulawesi, Bali, dan pulau-pulau yang lain sudah banyak yang pakai tegel saya itu. Oke. Yang unik Pak, mungkin saya dengar itu kalau tegel ini kan area produksinya itu kurang lebih di daerah Solo, mungkin di daerah Bali juga ada beberapa gitu ya Pak. Tapi masih jarang yang saya dengar dari Magelang gitu ya. Dan mungkin Pak Win yang karena memang workshopnya workshop sendiri ya Pak. Jadi bukan hanya marketing aja, tapi memang ada workshopnya juga ya. Ya, kalau selama ini kan orang mungkin tanya ya, soalnya gini, aku menciptakan sesuatu yang unik dan beda dari pemain tegel yang lain. Mungkin banyak sekali pemain tegel, tapi saya pengen apa sih yang lebih dari Win Art Solution gitu loh. Nah, salah satunya biasanya kalau tempat lain kan bikin workshop yang elegan, mewah, pokoknya dibuat sebagus mungkin. Kalau saya nggak biasa-biasa aja, tapi di situ saya juga memproduksi, saya juga di situ galeri dan semua aktivitas ada di situ. Jadi customer lebih yakin datang, terus konsultasi, ngobrol-ngobrol, nah terus akhirnya tak bawa ke belakang lihat produksinya juga. Dan ini yang tidak dilakukan pemain tegel yang lain gitu. Ya, ini salah satu mungkin yang cukup menarik adalah mungkin teman-teman di sini ada yang bahkan tadi ada nanya di komen, tegel itu apa sih Pak? Nah, ada yang belum pernah tegel. Kalau Pak Win ini kan udah belasan tahun di dunia industri bangunan, pasti udah familiar banget nih sama tegel. Tapi mungkin buat teman-teman tegel itu kayak apa? Itu kayak yang ada di belakangnya Pak Win itu ya Pak? Ini salah satu modelnya begini. Ini luar biasa rame di tempat saya ya. Ini motif kawung. Terus ada juga ini motif Sidomukti. Ini juga luar biasa rame. Kemarin sekretaris Mensesnek juga pesen ini juga. Pesen motif kawung juga. Dan ini juga tidak kalah rame ya. Ini motif jemparing. Ini juga tiap hari ada terus yang order. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih itu tegel? Tegel itu adalah pelapis lantai ya, seperti granit, seperti keramik umumnya. Cuma kalau granit, keramik itu kan produksinya massal, dia pabrikan. Tapi kalau tegel itu uniknya kenapa? Karena benar-benar manual. 1 meter persegi itu terdiri dari 25 biji. Nah, kita 1 meter bikinnya sampai 25 kali. Satu inian, terus satu lagi. Jadinya uniknya karena
handmade, bener-bener manual. Di situ seninya gitu loh. Jadi kenapa saya senang banget juga mengundang Pak Win adalah teman-teman bisa lihat juga fenomena di pandemi ini yang salesnya naik biasanya yang berhubungan sama perawatan diri ataupun rumah kita ya. Karena sekarang tuh rumah tuh jadi jauh lebih berharga karena kita makin lama stay di rumah kan, terutama di pandemi seperti sekarang. Jadi mulai dari interior, wallpaper, semua nih lagi bagus nih sebetulnya. Dan salah satunya adalah tegel ini juga ya Pak. Tegel ini kan juga Ya, meningkat. ada fenomena apa ya di saat usaha yang lain di masa pandemi kayak gini banyak yang drop, sepi, tapi justru saya luar biasa naiknya itu di masa-masa ini. Saya cuma berpikir, oh mungkin karena banyak di rumah, mungkin bosan terus pengen apa ya mendesain rumah sedetail mungkin atau sebagus mungkin dengan salah satunya tegel klasik. Karena saya amati sekarang kembali lagi ke zaman jadul ya, lawasan sekarang banyak yang nyari gitu. Iya, iya. Dan uniknya saya sempat browsing-browsing sedikit. Jadi Pak Win ini mulai berbisnis dulu waktu awalnya kan pengecatan tadi ya. Tapi justru mulai booming saat kalau nggak salah ada hubungannya sama gempa Bantul ya Pak ya. Jadi waktu itu ada gempa dan Pak Win relawan. Boleh nggak sih Pak diceritain kayaknya itu kan permulaan Pak Win ini merintis bisnis ya? Ya ceritanya gini, awalnya itu dulu kan saya tuh awalnya jurnalis ya. Saya waktu itu kawan, pengen saya itu mau liputan gempa Bantul, tapi ternyata hati saya malah wah mending saya mengedepankan sosial apa kepedulian dengan korban daripada saya harus mengedepankan sisi jurnalis saya. Maka waktu itu terus saya bantu evakuasi, saya bawa ke rumah sakit juga ya. Saya bantu dari saya itu pagi terasa getaran itu saya langsung menuju ke Bantul. Nah dari situ saya pengen waktu itu mau liputan, tapi kok hati saya kok wah liputannya ditunda dulu aja, lebih mengutamakan kepentingan saya untuk membantu korban gempa. Nah di situ terus saya kerjasama dengan beberapa LSM mengumpulkan dana sampai bantuan sampai recovery sampai beberapa bulan saya di situ. Nah di situ saya banyak ketemu tukang-tukang, ketemu banyak yang relawan. Nah salah satunya saya ketemu tukang cat gitu loh. Waktu itu saya kan Mas bisa ngecat, bisa lah. Saya kan waktu itu bantu renovasi rumah gempa ya. Nah salah satunya saya salah satunya melibatkan tukang. Nah di situ ada tukang cat. Nah wah kayaknya ini dikaryakan bagus. Saya tanya, Mas, kamu bisa apa aja? Saya bisa ngecat, bisa tukang batu, bisa. Terus akhirnya saya punya ide untuk mendirikan usaha jasa pengecatan, menggandeng relawan ya saat itu gempa Bantul sampai beberapa tahun saat catnya jalan, terus saya nambah jasa pengecatan. Nah kan masih berhubungan dengan dunia bangunan kan. Nah saya nambah juga jasa interior karena juga banyak yang minta dibikinkan kitchen set, dibikinkan sofa, dibikinkan minibar juga lah. Di situ saya udah jalan, ada yang minta tegel klasiknya. Saya sampai sekarang memproduksi tegel klasik di situ. Jadi jasa pengecetan, jasa pemasangan wallpaper, sama interior, sama tegel itu saling keterkaitan sama satu bangunan gitu. Ya. Wah, saya baru tahu ceritanya tadi. Awalnya itu jurnalis, saya pikir apa Pak Win ini awalnya seorang arsitek atau gimana gitu. Ternyata awalnya jurnalis ya, malah mulai bisnis. Ini tuh saya dulu profesinya wartawan. Wow. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang juga kepikiran masalah modal ya. Berarti kan tadi seorang jurnalis yang pengen nolongin jadi relawan, ternyata malah bertemu dengan peluang yang ada di daerah sekitar ya. Jadi kalau bisa dibilang nggak pakai modal sama sekali ya. Kita ada tukang yang lagi nganggur, mereka lagi terkena ada gempa juga, ada yang lagi butuh rumahnya dicat dan lain-lain. Kita mulai bisnisnya ya. Nah, aku mulai bisnis di situ jasa pengecatannya. Ya karena berawal ketemu relawan dan sekaligus dia tukang bantu ngecat-ngecat untuk renovasi rumah korban gempa gitu. Wah, oke. Lalu kalau boleh tahu Pak dari mulai masuk ke bisnis, terus kan ini cukup lama ya. Kalau saya bilang tadi di awal kayak foundernya KFC gitu Pak. KFC ini kan kita lihat logonya kan udah berumur orangnya, udah lama booming di usia bahkan lebih tua dari Pak Win kayaknya. Kalau KFC itu kan 50 ya, udah mau ke 60 tahun. Nah Pak Win juga sama nih, merintis belasan tahun, akhirnya boomingnya saat ini gitu ya, di pandemi dan menggunakan bisnis yaitu tegel.
Nah, waktu Ya. lagi merintis itu, momennya Pak Win ketemu tegel ini gimana Pak? Dari mulai pengecetan, interior, terus kok tiba-tiba ada kebutuhan tegel nih, terus kok berani nyoba ke tegel waktu itu? Ya, kebetulan kan banyak orang yang cari tegel klasik ya. Wah, ini kok sudah mulai kembali ke zaman dulu kan. Nah, terus saya kan Hmm, cari gitu loh. Kebetulan kan juga aku ketemu teman juga gimana kalau mengembangkan bisnis tegel gitu loh. Terus akhirnya saya coba. Tapi awal-awal saya jual tegel ya, saya kebetulan kan akhir-akhir ini kan memanfaatkan sosmed. Saya posting di Facebook, saya posting di IG, saya posting di mana-mana. Hampir 1 tahun nggak pernah ada yang respon ya. Nge-like juga nggak ada, komen juga nggak ada. Tapi saya nggak patah semangat. Tiap hari saya posting terus, entah itu dilihat atau enggak. Tapi pasti saya yakin orang pada ngelihat. Cuma saat itu belum butuh. Nah sekarang saya nggak usah promo, mereka malah yang nyari saya gitu loh. ya, Awalnya ya. gitu. Ini semangat banget. Sebenarnya tadi saya mau bahas marketing ini agak-agak terakhir-terakhir supaya penasaran dulu. Tapi karena Pak Win udah ngebahas ya, ini penting banget teman-teman. Karena Pak Win ini aktif di berbagai sosial media ya. Mulai dari awalnya dari Facebook, masuk lagi ke tempat Instagram ya Pak ya, masuk lagi ke Ya, TikTok gitu. Dan ya, boomingnya kalau saya lihat nih di TikToknya WinArt ya, TikTok WinArt ini sempat ada beberapa konten yang FYP, FYP, FYP ya. Masuk dilihat oleh banyak orang ya Pak, jumlah yang view-nya banyak gitu. ya. Saya juga waktu itu kan mencoba bikin akun TikTok gitu. Baru berjalan berapa hari ya itu sudah yang like juga banyak, terus yang mengikuti saya juga luar biasa. Saya kayaknya sekarang baru ngikuti 4 orang ya, tapi sudah diikuti hampir 2.000 orang gitu loh. Nah ternyata TikTok efektif juga gitu loh. TikTok sangat efektif karena mungkin, follower saya tambah banyak setelah saya sering posting di TikTok gitu. Hmm, hmm. Dan jangan berpikir, kadang-kadang teman-teman berpikir, oke kalau gitu solusinya aku harus masuk TikTok. Belum tentu teman-teman. Tapi teman-teman coba semuanya seperti Pak Win ya. Tadi Pak Win sempat bilang, saya posting 1 tahun nggak ada yang like, komen, dan ngeliat gitu. Nah kadang-kadang orang tuh ngeliat, nggak langsung like atau komen, tapi mereka langsung telepon atau beli. Kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Nah jadi jangan teman-teman berasumsi kalau kita posting nggak ada yang lihat, berarti bisa saya nih nggak laku nih. Belum tentu teman-teman. Bisa jadi mereka tiba-tiba langsung chat, bisa jadi langsung telepon kan. Jadi kita coba Ya, di berbagai platformnya. saya kan buka Facebook. Memang followerku waktu itu hampir 5.000 ya. Tapi setiap aku posting nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Terus otak saya putar gitu loh. Wah, sekarang aku harus bikin akun Facebook, tapi yang khusus komunitasnya yang berhubungan dengan dunia bangunan, seperti pemborong, arsitek, kontraktor. Nah itu saya follow semua. Nah, jadi mungkin saat ini saya followernya di Facebook nggak sebanyak yang akun dulu ya, tapi kenapa sangat efektif karena udah terbentuk pasar. Karena Facebook saya tujuannya untuk bisnis ya, saya followernya yang berhubungan dengan apa yang saya tawarkan. Ternyata ketemu juga di situ. Terus saya tambah IG juga luar biasa, tanggapannya luar biasa dengan tagline saya gitu. Lama-lama menumpuk di berbagai platform, terus awareness-nya dapat, orang-orang tahu, akhirnya kontak ke Pak Win. Sekarang kalau dulu posting nggak ada yang like, comment, share, mungkin kalau sekarang dicari ya Pak ya. Kalau nyari tegel ke Pak Win salah satunya. Nah, itu juga unik ya Pak. Nah, waktu itu kan kalau nggak salah hari Sabtu ya, hari Sabtu tuh jam 3 sore ada orang chatting tanya-tanya tegel. Kebetulan waktu itu saya kan masih sibuk. Maaf ya Mas, bisa dilanjut nanti malam karena aku masih sibuknya. Terus dilanjut malam sekitar jam 8 ya. Jam 8 itu langsung chattingan sampai malam. Nah, udah tak kirim-kirim gambar kan, terus Mas bisa dilanjut besok pagi. Soalnya aku capek ya. Waktu itu saya nggak kepikiran ya, pagi itu orangnya langsung chatting lagi. Saya kan penasaran, ini siapa sih orangnya kok ngejar terus dari kemarin. Nah, tak lihat di profil loh, kok ada gambarnya Pak Prabowo. Saya kan terus tanya, maaf Pak, dari kemarin saya chat Bapak siapa ya kok profilnya ada Pak Prabowo. Iya Pak, saya ajudannya Pak Prabowo lah. Dari awalnya saya nyambung ke para pejabat, diawali dari Pak Prabowo pada bulan Maret ya, Maret 2020 pesen. Nah setelah itu pejabat-pejabat yang lain langsung pada ikut pesen. Ikut juga. Wow.
Jadi kita nggak tahu ya Pak ya sebetulnya ya. Kita aktif dari tahun 2020 mulai di sosial media. Mungkin yang like kita, komen kita, view kita tuh nggak banyak mungkin. Seperti teman-teman di sini mungkin mengalami juga ya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah satu orang yang melihat itu sebenarnya misalnya tadi Pak Prabowo atau teman-teman yang lain nih yang sebetulnya ordernya mereka tuh ke kita bisa jadi banyak kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa aduh aku nih yang like fotoku cuma satu, yang komen tempatku cuma satu gitu ya. Bisa jadi Ya. satu orang itu bisa merubah bisnisnya teman-teman gitu ya Pak ya. Betul. Pertama kan yang buka itu Pak Prabowo kan. Terus berikutnya mantan Panglima TNI Bapak Gatot Nurmantio. Terus akhirnya Taman Mini. Terus akhirnya Galeri PT Mustika Ratu. Terus PT Industri Gula Nusantara. Terus Dekan Festival UGM. Terus lanjut Sekretaris Mensesnek. Terus kemarin Pak Kapolri yang baru ya, Pak Listo Sigit Prabowo. Nah, terus yang terakhir kemarin Bapak Suryo Paloh itu. Saya enggak banyak begitu yang ke tegel saya gitu loh. Bahwa fashion itu kan berputar terus. Kayak dulu zamannya kita mungkin ada yang celana cutbray. Ternyata nanti tahun 2022 jeans cutbray ada lagi gitu. Kalau saya di salon itu dulu eyelash kalau cewek ya, cewek itu kan eyelashnya tipis. Sekarang eyelashnya itu yang lebar sekarang. Atau orang bilangnya zoom brow ya, atau brow brush namanya. Nah itu seperti tren yang Pak Win ada sekarang ini kan juga tegel ya Pak. Mungkin dulu tegel itu waktu ada lantai, kalau nggak salah ya, lantai keramik yang printing ya. Dulu kan sempat ada motifnya dijadikan printing tuh. Itu sempat membuat ya pabrik tegel juga cukup ada beberapa yang kesulitan kan. Tapi akhirnya orang ngerti bahwa tegel ini memang alternatif yang lebih bagus ya dibandingkan pelapis rumah lainnya gitu kan. Nah mungkin bisa dijelaskan juga ke teman-teman Pak sekalian edukasi juga. Kenapa sih orang tuh milih tegel dibandingkan dengan keramik atau granit gitu Pak? Ya, sebenarnya bisnis tegel itu sama dengan fashion ya. Itu memang kembali berputar. Cuma beda-beda eranya, beda masanya ya. Nah mungkin sekarang lagi tren bangunan lawas ya, kayak kafe-kafe, kayak kantor-kantor, kayak Joglo Limasan sekarang kan lagi booming. Banyak sekali orang-orang kaya, pejabat atau orang yang mapan sekarang mainnya lawasan, terutama bisnis kuliner pasti nuansanya klasik. Terus sekarang juga rumah yang mesti ada pendoponya. Nah, disitulah saya ngambil peluang. Ternyata sekarang lagi tren lawasan seperti itu. Nah, makanya saya nggak salah menawarkan tegel klasik juga. Karena tegel klasik beda dengan pelapis lantai yang lain ya, seperti granit atau keramik. Karena sebagus apapun pendopo, sebagus apapun limasan, sebagus apapun joglo, kalau lantainya itu masih pakai granit atau keramik, itu konsepnya nggak nyambung. Karena tetap masuknya pakai tegel yang manual. Dan sekarang memang lagi ngehit banyak sekali bangunan-bangunan yang kembali ke zaman jadul. Sekarang banyak jadi joglo, terus sekarang bisnis kuliner kan banyak yang kembali ke zaman dahulu kala, kembali ke klasik gitu loh. Dan inilah peluang saya untuk mengembangkan bisnis tegel saya. Tadi saya sempat sekilas dengar dari Pak Win beberapa target market yang beda juga ya. Ada mulai dari rumah tadi, rumah pejabat, ada juga yang restoran sama kafe, ada juga yang bahkan kayaknya tadi sempat mention ada beberapa pabrik juga ya. Nah, apa sih alasannya mereka nih pakai? Kadang-kadang kan beda-beda ya. Kalau rumah mungkin supaya lebih cantik, lebih adem ya, Pak. Kalau untuk kafe supaya lebih kelihatannya itu lebih unik. Kalau untuk pabrik itu biasanya buat apa, Pak? Kalau pabrik biasanya buat galeri ya, atau untuk kantor biar tampil agak unik dan klasik. Dan kebetulan malah ini ada pabrik rokok ya, sudah terkenal juga, udah ada kasih dengan saya, rencana mau bikin buat gudangnya. Dia mau beli tegel polos warna abu-abu kayak gini buat gudang. Kenapa Pak gudang pakai tegel? Karena dibandingkan dengan pelapis lantai lainnya. Karena kalau di gudang kan banyak berat. Nah ternyata dia meyakini bahwa
tegel lebih kuat dibandingkan pelapis yang lain. Itu kemarin saya tanya seperti itu. Kalau yang buat gudang pabrik ya, itu. Ya, menarik ya, karena memang saya lihat tegel ini kan juga secara harga nggak murah ya Pak, nggak murah dalam artian ya pastilah kalau ibaratnya kayak kalau saya bilang, kalau saya nggak tahu benar atau salah, mungkin Pak Win yang lebih tahu, tapi kayak kita ngelukis ya Pak, kalau namanya lukisan ya kita ngelukisnya itu kan lama dan hasil karyanya otentik gitu. Kalau kita lukisan Ya. di print ya bisa aja pakai digital printing lukisan ibaratnya gitu kan. Tapi ya tegel ini ibaratnya kita membuat sebuah lukisan itu ya, makanya harganya juga lebih tinggi sebetulnya. Uh, saya ngambil dari WinArt bahwa saya bisnis dengan seni. Nah, salah satunya kan tegel kan juga seni. Jadinya saya bisnis dengan seni. Aku pengen menang dengan menekuni dunia seni ini gitu loh. Jadinya win, menang, dan alhamdulillah sampai sekarang grafiknya naik terus. Bahkan saya sampai kewalahan dari yang dulu mesinnya cuma 2, sekarang sudah 8. Iya, iya. Jadi kalau boleh sedikit diceritakan, berarti ini kan dari mulai cetaknya menggunakan tanah liat ya Pak kalau nggak salah ya, tanah liat, terus nanti orang pengrajinnya by hand ya, handmade ya, handmade, Kalau terus mesinnya buat apa? dari pasir ya, pasir, semen, mil sama pewarna. Kita buat adonan terus kita press gitu loh. Oh, jadi hanya untuk presnya aja mesinnya ya sebenarnya ya? Pakai press. Sebenarnya untuk menyetak, untuk bentuknya itu jadi mesin pressnya itu. Nah, kita kan pertama bikin molding motifnya, terus kita kasih pewarna, terus kita kasih mil, terus semen, kakinya campuran semen baru di press gitu. Terus akhirnya jadi seperti. Ya, mungkin teman-teman di sini sama juga nih kayak saya mendengarkan penjelasannya. Wah, kok Pak Win tahu banget ya? Apalagi backgroundnya tadi kan dari jurnalis gitu, dari orang yang bukan di dunia bangunan sama sekali gitu. Akhirnya tahu hal-hal yang seperti ini. Itu perjalanannya pasti nggak singkat ya, lama ya teman-teman ya, sampai bisa mengetahui produk knowledge-nya sedalam ini gitu. Nah, kalau udah sampai seperti sekarang ini Pak, berarti kita bisa bilang bahwa ya udah, kita waktu mulai bisnis lihat dari sekitar. Bukan masalah, saya bilangnya bukan masalah modalnya ya Pak, tapi kita punya mindsetnya, pelajari skill setnya ya, product knowledge-nya, cara memasarkannya, cara kolaborasinya, itu kan skill ya Pak. Dari skill, maka kita bisa dapat omset. Kayak Pak Win tadi kan awalnya jurnalis, relawan, buat bisnis, yang benar-benar bukan dari dunia bangunan sebelumnya ya. Jadi nggak ada batasan buat kita untuk mulai bisnis sebetulnya ya. Ya, saya rasa siapapun bisa kok, asalkan ada kemauan. Jadi saya nggak pernah mikir modal dari mana, terus aku mampu nggak, aku bisa nggak. Yang penting saya selalu mencoba. Semua, saya udah pernah ya, jualan sayur pernah, jualan beras pernah, saya jualan koran pun pernah. Jadi semua profesi sudah saya jalankan ya, sudah saya lakoni ya. Saya jualan sayur, jualan pernah. Bahkan sempat kemarin saat masa pandemi aku juga buat apa ya, kangen dengan zaman dulu. Saya kemarin juga sempat COD sayur, tapi saya COD sayurnya nggak Gitu. mau menampilkan sesuatu yang unik. Saya COD sayur, terus aku berdasi juga pakai mobil. Kenapa? Mungkin jualan sayur banyak, tapi saya pengen yang unik daripada yang lain. Nah, seperti jual teh mungkin banyak, tapi apa yang unik dari Pak Win? Nah, makanya saya menciptakan sesuatu yang unik. Makanya kalau mau sukses, kita harus belajar, terus kita menciptakan sesuatu yang unik. Karena apa? Yang sana jual tegel, yang sana jual tegel, tapi saya juga caranya sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Makanya saya selalu menciptakan sesuatu yang unik. Makanya saya memantau pelaku tegel yang lain seperti apa sih mereka, seperti apa sih kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, kekurangannya yang dia nggak punya, saya ciptakan gitu. Nah, salah satunya mungkin itu. Jadi mindsetnya penting banget teman-teman. Tadi saya langsung kepikiran waktu Pak Win bilang saya iseng-iseng jualan sayur itu adalah kadang-kadang kita sejak kecil ini kan kita selalu diajarin ya Pak, Ibu Budi ke pasar membeli sayur gitu. Kenapa nggak kita Ibu Budi ke pasar berjualan sayur gitu kan? Itu mindset dasar ya. Bahwa kita nih berusaha jadi penjual kan sebenarnya kan kalau kita mau berbisnis gitu. Justru yang membuat tegel saya booming ini itu sayur. Saya kan jualan COD. Mungkin bisa ngelihat di postingan IG saya ada. Saya jualan sayur. Memang unik. Mungkin setiap orang lewat, ini gila ya jualan sayur kok rapi, bersih pakai mobil. Nah, dari situ kebetulan ada wartawan, datanglah pengen
dia pengen ngorek-ngorek apa sih motivasinya Pak Win jualan sayur seperti itu, untungnya berapa, terus nggak dipikirkan. Nah, terus Mas kalau mau ngangkat saya jangan ngangkat sayur, nggak ada uniknya, nggak ada bedanya apa, ngangkat aja tegel saya. Terus dia tak ajak ke workshop saya baru tahu, terus akhirnya dia yang diangkat malah tegelnya ini gitu loh. Coba kalau waktu itu saya nggak jualan COD sayur, nggak bakal tegel saya akan booming gitu loh. Karena memang prosesnya tidak harus saya jualan tegel terus saya kesananya untuk membuka itu aku harus pakai tegel gitu, enggak. Jadi itu saya awalnya bisa booming dari sayurnya dulu gitu loh. Karena ada yang mau ngangkat, kok unik jualan sayur kok aneh. Nah dari situ ada pembicaraan, Mas mendingan ngangkat tegel saja apa lebih bagus. Nah akhirnya yang diangkat tegel sampai sekarang gitu. Jadi buat teman-teman sekarang yang lagi mikir-mikir aku mau jualan apa, segeralah mulai karena kita nggak pernah tahu suksesnya mau dari mana teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai, jalan rezekinya nggak kebuka-kebuka gitu. Apalagi kalau hobi kita tadi bukan hobi jualan ya. Tadi saya nangkap kan Pak Win nih, ya kita mindsetnya emang saya mau coba hobi jualan nih. Jadi kita coba jual ini. Nanti lama-lama ketemu teman-teman celahnya di mana ya. Dan sekarang aku kliknya di tegel, makanya sama saya. Akun saya profesional bener gitu loh. Kalau kemarin saya kan jual ini, tapi tidak apa-apa saya jualan berbagai macam karena untuk menemukan ini memang harus seperti itu gitu loh. Gitu. Jadi jangan ini nggak sukses, jual ini nggak sukses, terus bosen, jangan, selalu mencoba karena suatu saat pasti ada kliknya, oh pantasnya saya jualan ini dan ini pasnya dan ini timingnya tepat saya jualan ini gitu loh. Itu. Pak, kalau boleh mungkin kita next kita mau tahu juga masalah, saya kan juga tahu Pak Win ini dari jurnalis tadinya. Artinya bukan dari dunia bangunan. Artinya juga bahwa Pak Win juga harus bisa berkolaborasi dengan orang-orang lain yang berbeda dari Pak Win. Terutama misalnya tukang. Lalu kedua adalah orang yang produksi. Lalu mungkin ada orang lain lagi yang mendesain. Nah, gimana mindset kita, cara kita untuk menemukan kolaborasi itu? Seperti Pak Win kan awalnya dari jurnalis, masuk ke dunia interior, terus kok masuk ke dunia tegel, tapi bisa sampai menemukan bahkan workshopnya. Pertama, cara kolaborasinya gimana? Kedua, kok berani langsung masuk ke ngambil workshop? Nah, ini juga pertanyaannya seru juga ya, karena pasti deg-degan awalnya kan. Aduh, aku mau melangkah hal besar nih gitu kan. Ya, kalau saya sih punya prinsip ya, belajar itu dengan siapa saja. Nah, mungkin saya bisa seperti ini karena berawal dari jurnalis ya. Dulu saat aku jadi jurnalis, saya sering ketemu banyak orang, ketemu banyak narasumber dari berbagai latar belakang pendidikan. Nah, saya belajar dari banyak orang dari profesi saya wartawan. Misalnya saat, oh dengan narasumber ini kelebihannya apa, suksesnya di mana, oh dengan ini. Jadinya saya bisa mengenal banyak karakter dan saya bisa menyelami dari pengalaman saya dulu sering interview atau wawancara dengan banyak narasumber, dengan banyak latar belakang pendidikan dan latar belakang ekonomi gitu loh. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan siapa saya gitu loh. Aku mau dengan pejabat bisa, aku dengan tukang bisa, dengan siapapun bisa. Kenapa? Kalau kita mau sukses memang kita harus luwes, bisa menggandeng semua kalangan gitu loh. Gitu Pak. Ya, ibaratnya Pak Win ini bukan yang buat tegelnya, bukan yang nyetak pressnya, tapi kolaborasi bersama-sama ya. Karena emang saat ini kan temanya hashtag kolaborasi ya Pak. Semuanya harus saling berkolaborasi satu sama lain ya. Nah, mungkin setelahnya Pak. Silakan Pak. Soalnya memang harus kolaborasi ya. Misalnya nanti, oh desainnya kurang ini, saya kasih masukan. Oh cetakannya kurang ini, kasih masukan. Jadinya semua saling menerima masukan ya. Gitu. Jadinya bisa hasilnya bisa luar biasa gitu loh. Karena dari tim desain juga kadang ada kelemahan juga kan. Bagian cetak juga ada kelemahan. Terus bagian kan ada yang rendam juga, ada yang mempersiapkan materialnya, terus ada yang bikin adonan warnanya, terus ada yang nyetak. Itu memang harus saling berkolaborasi gitu loh. Gitu. Saya sih seperti itu gitu loh. Setiap pagi saya kan datang pagi-pagi. Oh ini sekarang bikin yang mana, ya ini yang mana, ini yang mana. Jadinya sudah beberapa tukang itu sudah saya fokuskan untuk masing-masing customer, masing-masing motif gitu. Kalau dari tegelnya sendiri berarti bisa custom ya Pak, kalau sekarang ya? Ya justru dari dulu saya custom. Udah saya custom, meskipun saya sudah
meskipun saya sudah menyediakan beberapa motif yang aku ada, tapi saya juga menyediakan custom, dan inilah kelebihan dibandingkan yang lain. Saya order tidak harus ada minimal order, terus harus sesuai dengan tagel saya, enggak. Saya bisa menerima custom. Misalnya ini ya, mau di model warna dibolak-balik pun bisa. Dan custom juga tidak ada batas minimalnya, semua saya layani, berapapun saya layani, terus ngirim kemanapun saya layani, gitu. Oke. Terus di awal-awal kita buka bisnis tegel ini kan awalnya belum masuk sosial media. Karena kalau saya nggak salah tangkap tadi dari Pak Win, sebelumnya jasa pengecatan ini juga belum menggunakan sosial media kan Pak. Tapi begitu masuk ke yang tegel ini mulai booming di sosial media nih. Nah jadi saya mau zoom in ke momen di mana Pak Win mulai bisnis tegel. Terus sebelumnya kan belum menggunakan sosial media nih Pak. Berarti awalnya kita fokus ke customer-customer interior yang dulu ya. Fokus ke yang sudah kita kenal dulu kan awalnya. Dan kita jalan gitu. Nah, saya fokus yang udah kenal dulu. Kebetulan kan saya kan bisnis jasa pengecetan, terus wallpaper kan berhubungan dengan bangunan ya. Nah, saat itu kan saya menggandeng beberapa kontraktor, beberapa pelaku bangunan. Nah, yang itu ya saya tawarkan terlebih dahulu. Nah, setelah saya pakai menggunakan media sosial, sekarang santai, aku tinggal di rumah, mainan HP udah datang dengan sendirinya customer gitu loh. Gitu. Di Magelang ya, wah enak nih di daerahnya juga. Kalau boleh tahu Pak, hari ini ada yang unik. Hari ini gimana Pak? Ada orang chattingan tanya-tanya tegel, saya jelasin, saya kirimi foto-fotonya, motif-motifnya sampai harganya detail. Waktu itu tanya-tanya ya hampir 1 tahunan, dia cuma tanya, Pak, jadi beli tegel enggak? Lagi ngumpulin uang Pak. Ya saya pikir dia cuma mau menolak, nggak enak secara halus, mau ngumpulin uang. Ya udah Pak, saya tunggu besok ordernya ya. Tiba-tiba tadi itu ngoleh saya, Pak Win, saya udah punya uang, saya mau beli tegelnya Pak Win. Terus tadi datang ke workshop saya kan, bener membawa siapa ya, beberapa gepok uang logam 200, 100, 500, 1000, hasil ngumpulin uang sejak saya chattingan ya, sampai segitunya, luar biasa. Saya sampai salut, Pak, saking pengennya tegel saya sampai seperti itu. Tadi bayar DP-nya juga pakai logam-logam hasil tabungannya itu gitu loh. Nah itu sampai saya sangat menghargai gitu. Makanya tadi terus harganya malah tak turunin karena saking dia semangatnya seperti itu. Ya udah Pak, tak kasih harga spesial segini gitu loh. Jadi message-nya adalah kita jangan perang di perang harga ya Pak. Jangan kita nurunin harga. Bahkan tegelnya Pak Win juga kan termasuk harganya ya lumayan, tapi orang bisa dapat value-nya lebih, dapat brandnya diketahui banyak orang juga, marketingnya juga konsisten kemana-mana, sosial medianya diisi terus, itu membuat kita bisa nggak perang harga akhirnya ya. Bahkan tadi ya orang nabung untuk mau beli tegel kan. Iya, itu luar biasa. Terus sekarang kalau kita bisnis, oh sana kok turun, sana turun, kita ikut turun, nah, sana nanti bangkrut, kita juga ikut bangkrut. Kalau saya tetap mempertahankan kualitas, pokoknya inilah saya punya prinsip, sana silakan mau turun, tapi saya nggak pernah ngikuti mereka, karena aku udah pede dengan kualitas saya gitu loh. Gitu. Nah ini menarik nih Pak, ngomongin mengenai masalah tadi nih, masalah kompetisi nih kan kanan kiri tadi ada yang turun-turun, kita tetap di kualitas kita. Dari Pak Win sendiri nih, dari brand Pak Win sendiri, kira-kira apa yang membedakan nih, selain tadi dari tegel Pak Win kan memang aktif di sosial media ya, tapi yang membedakan apa lagi sih sehingga kok bisa aku nih berbeda nih dari teman-teman yang lain yang juga penjual tegel? Yang pertama ya jelas dari minimal order. Kalau tempat lain mungkin ada yang minimal, saya nggak ada, berapapun saya layani. Terus saya juga menerima custom. Dia punya model seperti apapun, tinggal gambar kasih saya buatkan sesuai dengan permintaan. Itu custom. Ketiga, lebih cepat dibandingkan yang lain. Dan yang jelas, saya selalu memberi edukasi kepada customer. Saya tidak cuma, wah Pak beli saya ini. Saya lebih ke edukasi. Nah, salah satunya itu tadi, selalu saya ajak ke tempat workshop saya. Ini loh, ini. Dan itu yang tidak dimiliki tempat lain gitu loh. Itu orang mikirnya apa nggak takut Pak Win diketahui
kuncinya diketahui dapurnya sama orang lain. Oh enggak, karena semua orang itu punya nasib beda-beda ya. Meskipun orang ngopi persis saya, belum tentu rezekinya sama dengan saya. Saya punya prinsip itu saya malah lebih banyak berbagi ilmu. Justru malah apa sih Pak tips suksesnya? Oh ini. Oh nah saya tak sampaikan ke mereka gitu loh. Gitu. Betul, luar biasa banget ya. Karena ini datang dari seorang Pak Win juga nih, udah lama di dunia bisnis, boomingnya ketemunya mungkin saat ini kayaknya di udah kepala 4 juga ya. Udah kepala 4 baru booming. Nah, teman-teman jangan kepala 5 ya Pak masuk ya. Kalau nggak salah kan bulan depan ya ulang tahun ya Pak ya, Desember ulang tahunnya ya. Nah, jadi teman-teman bayangkan Pak Win udah mau kepala 5, tapi boomingnya ini baru sekarang ini nih teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang, mungkin teman-teman lagi kuliah, teman-teman usia 20 tahun, usia 30 tahun, aku nih bisa bisnis nggak ya? Pak Win aja bisa gitu ibaratnya ya. Jadi teman-teman nggak ada waktu yang telat buat teman-teman mulai bisnis maksud saya. Jadi artinya terus, coba terus. Saya malah kepikiran gini, saya semakin tua kepala semakin enak ya gitu loh. Semakin kenapa tidak dulu-dulu pas masa muda? Saya pas muda kan semangatnya luar biasa, tapi ternyata sukses saya di umur ini ya saya nikmati gitu loh. Gitu. Ya. Jadi jangan bandingkan kita dengan teman-teman sebelah kita karena jalur treknya beda ya Pak ya. Nah itu penting banget teman-teman. Nah mungkin selanjutnya Pak dari mulai tadi masalah bisnisnya tegel. Berarti saat ini bisnis pengecatannya dan interiornya masihkah atau kan sebetulnya ini bisa dikombinasikan ya antara orang yang pakai tegel. Kayaknya lupa kok kayaknya perlu dicat. Saya juga ada jasa. Ini nggak perlu pakai kitchen set interior, aku juga ada. Jadi saya di samping jual ini, saya juga melayani jasa pemolesan, jasa pemasangan juga. Jadi enak, beli tegel saya sudah harganya murah, dipasangkan, dipoleskan juga. Dia nggak usah nyari ke sana kemari, udah langsung satu jalan, langsung saya tawarkan polesnya juga, pasangnya juga, harganya juga udah murah. Ini kalau saya lihat memang saat ini bisnisnya Pak Win lagi tahap istilahnya kalau anak zaman sekarang ya Pak, lagi scale up lah istilahnya ya, lagi scale up, lagi berkembang gitu ya. Nah itu kalau lagi tahapan seperti ini biasanya kan kendalanya nih ordernya masuk, masalahnya beda ya Pak. Kalau kita baru mulai bisnis masalahnya problemnya kurang uang, kurang order. Kalau sekarang nih kelebihan order, tapi yang ngerjain sedikit gitu biasanya ya kalau udah mulai scale up nih biasanya. Nah di tahap yang sekarang ini Pak Win apakah kolaborasi juga dengan teman-teman lainnya, katakanlah kan tadi ada jasa tegel, produknya tegel, ada jasa pemasangannya. Pemasangannya kan berarti kita yang harus ke lokasinya. Nah, si pemasangan ini kolaborasi dengan yang lain atau saat ini masih mencari ibaratnya. Mungkin kalau teman-teman di sini juga ada yang aku mau nih jasa pemasangan tegel misalnya. Kebetulan kan saya punya tim ya, tim masang juga ada, mulai juga ada. Itu kan belum seluruh Indonesia. Pasangnya di Magelang aja. Atau kalau misalnya ke Jakarta atau ke Papua gitu, pemasangan berarti kan belum ya? Udah kemarin pas di Kapolri, Pak Kapolri itu juga ke Serang, terus ada juga ke ada gitu loh. Ada. Cuma kemarin tukang-tukangku sih, aku ada banyak order di Bali ya, pasang sama Polres, cuma terkendala tukang-tukangku belum pada vaksin kan waktu itu, jadinya terkendalanya itu. Gitu. Terbangnya ya, jalannya terkendala ya. Ya, itu. Sedangkan waktu itu memang harus saat itu juga, wah, kayaknya terkendala tukangku belum bisa ke sana kemari karena belum ada vaksin. Sekarang udah ada semua, kemana pun bisa. Biasa di luar Jawa juga udah biasa. Berarti dari Magelang traveling sampai ke lokasi, atau di lokasi itu ada partner tukangnya biasanya, atau seperti apa format bisnisnya? Biasanya saya nganter dari workshop, saya antar ke lokasi. Gitu. Oh, termasuk sama jasa pemasangan juga ya? Nah, iya, biasanya saya kan nganter ke lokasi, aku survei sendiri, bukannya terus, wah apa-apa kok dikerjakan sendiri, gak ada yang lain, bukan, cuma customer itu kalau ketemu saya lebih mantap, lebih yakin gitu loh. Meskipun tukang-tukang juga kualitasnya udah sama dengan saya, cuma awalnya biasanya saya awali dulu, baru nanti tim saya yang memulai, karena mereka lebih puas, lebih saya langsung terjun ke lapangan gitu. Iya, iya. Salah satu di situ juga gitu loh. Tidak ada pelaku tegel yang lain yang langsung terjun ke lapangan seperti saya.
Iya, iya, iya. Ini lagi berkembang banget ya sekarang, berarti Pak Win ini lagi membangun sistem juga nih kayaknya nih. Karena mulai dari saya feelingnya dari CS yang mulai kewalahan, dari produksinya mulai banyak gitu ya. Tantangannya Ya. tantangan yang bikin kita senang ya, karena banyak order kan pusing juga, tapi Ya. pusing mikirin order gitu ya. Saya malah kadang menolak-nolak juga karena pengen orang cepat. Maaf Pak, kalau cepat saya nggak bisa karena order itu udah luar biasa banyak. Mbok diselani, oh nggak bisa karena apa? Kasihan yang sudah masuk duluan. Karena memang harus seperti itu. Kalau tegel harus benar-benar sabar dan mau antri. Karena manual, terus satu orang itu kalau motif kayak gini, motif seperti ini, satu orang hanya bisa nyetak 3 meter persegi. Oke. Kalau kalau seperti ini, satu orang bisa nyetak 100 apa 100 10 meter persegi tiap harinya. Kalau motif satu orang 3 meter. Nah, jadi kalau satu orang aja pesennya 200, 300, 400 kan waktunya lama. Makanya orang harus sabar antri seperti itu gitu loh. Saatnya cari ini Pak, cari partner produksi kayaknya. udah makin banyak ya Pak. Sekarang saya gini, aku awalnya 2 mesin, kok kewalahan. Tambah 4 mesin, kok juga kewalahan. Saya tambah 6, kok juga kewalahan. Tambah 8, kok kewalahan. Nah, sekarang saya putar, buat saya tambah mesin berapapun tetap kewalahan. Karena saya mesinnya nambah, konsumennya juga nambah. Saya nambah lagi 4, konsumennya juga berlipatnya. Seperti itu. Jadi, saya rasa, oh ini marketing saya benar-benar sukses gitu loh. Kenapa? Orangnya dari 4 sekarang sudah 20. Ya kan udah banyak sekali, tapi ternyata kurang terus sampai nunda-nunda. Ya itu karena memang satu mesinnya juga terbatas kan, produksinya kan memang mampunya cuma segitu. Dan tiap hari customer-nya bertambah. Jadi saya pikir saya nambah mesin pun tetap nggak akan bisa cepet karena ya itu tadi satu orang cuma 3 meter motif, 10 meter polos dan tiap hari banyak, tiap hari tambah customer di situ sekarang saya kendalanya di situ. Apa ya gimana solusinya? Kenapa orang sudah tak tambah, mesin sudah tak tambah, tapi ternyata juga masih kewalahan gitu loh. Nah, dulu Senang banget tapi saya dengarnya nih progresnya Pak Win. Mungkin gimana ya perasaannya kalau saya jadi Pak Win gitu dalam beberapa tahun ini kan tiba-tiba sekarang yang dapat surprise senengnya ya bertambah mesinnya sampai segitu. Pasti zaman dulu Pak Win lagi mulai jasa pengecetan interior ini sama sekali nggak kepikiran Pak Win bisa berada di posisi yang sekarang ini ya Pak. itu kira kok bisa ya mungkin karena mau udah disetting sama yang di atas ya memang saya harus sudah tegel di umur sekian gitu loh. Tapi kan untuk bisa menuju saya seperti sekarang tidak gampang. Saya udah mencoba ini dan coba kalau orang mencoba ini hasilnya agak begitu maksimal, mencoba ini hasilnya agak maksimal. Kalau orang mungkin udah putus asa, tapi saya tetap apa ya kreatif. Saya harus nyoba yang lain juga gitu loh. Nah ternyata sekarang ketemunya aku di ini gitu. Oke, Pak mungkin boleh kembali lagi Pak ke bisnisnya Tegel sendiri itu kalau kita bisnisnya katakanlah saya bisnisnya di salon misalnya orang kalau pasang bulu mata atau potong rambut kan setiap bulan atau setiap 2 bulan gitu kan. Nah kalau ini kan beda nih karakternya. Jadi kita pasang tegel itu seperti kita cat rumah, seperti interior, seperti layaknya kita beli rumah. Mungkin beli rumahnya sekali nih dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, mungkin karakter bisnisnya mirip seperti itu. Jadi repeat ordernya nggak terlalu tinggi, tapi harus besar di referensi pelanggannya gitu kan. Ibaratnya referensinya harus kencang gitu ya. Nah, apa yang Pak Win lakukan untuk mengakali ini supaya bisnisnya berkembang gitu. Walaupun ibaratnya repeatnya kan memang orang beli tegel sekali, mungkin nanti next beli lagi cukup lama lagi gitu ya. Tapi kan mereka bisa refer ke orang-orang lainnya. Ada nggak sih strategi yang Pak Win lakukan di bisnis Pak Win sendiri? Ya strateginya saya gini, sekarang saya banyak ikut grup-grup komunitas joglo, komunitas lawasan, komunitas limasan, terus pokoknya yang unik-unik saya ikuti grupnya itu. Nah di situ terbentuklah pasar. Karena apa? Saya mikir awal-awal apakah aku bisa ya jual tegel, tapi kok dengan mudahnya
langsung bisa terobos ke sana kemari. Saya rasa tinggal bagaimana kita strateginya jualan gitu loh. Karena apa? Kalau kita udah tahu market pasarnya mana atau kita sodori, itu tetap jalan gitu loh. Makanya saya yakin 20 tahun yang akan datang bisnis tekstil masih booming. Kenapa? Karena saya lihat sekarang banyak orang untuk menghabiskan masa tua di daerah mana, ternyata jomblo. Terus misalnya ada pejabat, mungkin di Jakarta atau di mana, oh beli tanah di Jogja, ternyata saya mati, oh bikinnya jomblo. Oh berarti lawasan memang sekarang lagi booming. Jadi orang-orang yang sekarang pejabat, orang kaya, orang pengusaha itu sudah mulai memikirkan ke sana ya, untuk masa tuanya aku di mana, terus besok aku menikmati dengan suasana seperti ini. Rata-rata orang yang pejabat-pejabat itu bikin rumah di Jogja ya, nuansanya rata-rata. Oke. Okay. Tapi ini kemarin saya ingat di sebuah ini juga Pak, sebuah riset yang mengatakan bahwa kalau di pandemi kita fokusnya cuma di dua market ya. Satu market yang volumenya tinggi tapi harganya rendah gitu ya, mass market. Tapi satu lagi fokusnya ke market yang harganya tinggi tapi volumenya mungkin nggak terlalu tinggi. Nah dua ini nih, karena yang di tengah-tengah di pandemi biasanya justru sulit ya. Harganya biasa-biasa aja, marketnya biasa-biasa aja juga nih lagi kesulitan. Kalau nggak sekalian mengambil market yang bawah, ambil market yang atas sekalian. Kayak Pak Win ini kan langsung tembak market yang atas. Jadi itu lebih mudah malah masuknya. Iya, saya kan mengamati ya, pokoknya selama 3 bulan, 6 bulan grafik penjualan naik terus, itu sudah punya pasar gitu loh. Saya udah yakin itu. Tinggal bagaimana aku menjadi promosi semua media saya pakai, semua grup, bahkan semua grup hampir seluruh Indonesia saya pakai. Saya sekarang posting ya di grup jual beli Jakarta. Terus besok saya posting grup jual beli di Surabaya. Terus hari berikutnya saya ikut posting jual beli di Kalimantan. Jadi orang tanya, Pak Win kok bisa nembus ke sana kemari sih, caranya gimana? Yaitu setiap grup jual beli dimanapun saya ikuti gitu loh. Saya atur gitu. Jadinya saya pengen berrata, sana juga ada, sana sudah ada. Banyak banget grup-grup yang saya ikuti karena tiap hari saya ganti-ganti. Nah saya amati kan, kalau sekarang saya posting di Jakarta, ternyata ya respon tagel saya itu di daerah sana. Terus besok saya ganti di Surabaya, saya mati, oh ternyata banyak ya dari Surabaya. Kalau akun bisnis kan di Instagram itu kan bisa dilihat dari daerah mana, terus berapa persen, laki perempuannya berapa, setiap hari saya pantau. Ini kok Jakarta merosot, saya genjot di sana. Oh ini kok Semarang merosot, saya genjot di sana. Saya selalu tiap hari seperti itu, saya pikirkan sekarang di mana, besok di mana, setiap hari saya buka dashboard di IG saya. Oh sekarang kok yang di sini naik, saya pindah yang turun gitu. Saya setiap hari saya amati seperti itu gitu loh. Wah, ayo teman-teman, ini Pak Win ini udah kepala 5 nih, jangan sampai kalah nih. Udah ngamatin setiap hari loh insight Instagram, itu luar biasa ya. Instagram aktif, TikTok aktif, masuk ke grup-grup semua aktif ya. Emang sih bedanya ya Pak ya, kalau zaman dulu itu kan ibaratnya kalau kita nyari koneksi baru, kita ketemuan ya, satu persatu kita ketemuan, datang ke tempat RT, datang ke tempat RW, datang ke kelurahan gitu ya. Kalau sekarang ya online semuanya ya, aktif di semua itu ya, membuka peluang kita untuk dapat pintu rezeki ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupakan untuk aktif di semuanya itu ya. Dan harinya itu beda. Justru grafiknya yang luar biasa itu dari kemarin awal bulan November sampai tanggal 9. Wah sampai tinggi itu grafiknya. Ada apa ya? Nah pantesan tinggi karena selama tanggal 1 sampai tanggal 6 tiap hari itu ada transaksi. Hari Senin ada 3, hari Selasa ada 3, hari Rabu ada 5. Nah, terus kan tak lihat benar transaksinya paling tinggi di minggu ini, ternyata tak lihat grafiknya paling tinggi. Nah, kan jarang orang yang sampai sedetail itu. Setiap hari tak buka. Grafiknya itu tak buka. Ya, nah, mungkin saya juga mau cerita juga Pak, sedikit. Kelihatannya nih Pak Win, kalau teman-teman cek di TikToknya, win_art_solution ya. Win_art_solution. Kalau teman-teman masuk ke sana di TikTok, ini beberapa kali masuk FYP. Jadi ada yang 30K view-nya, ada yang 60K, ada 50K view-nya gitu ya. Nah, kenaikan sales-nya itu terlihat di profile visit di Instagram. Jadi TikTok Instagram ini kayak tandem ya. Dua-duanya teman-teman harus gunakan gitu. Kan kelihatan tadi di profile visit, oh tiba-tiba naik nih.
Nah, jadi buat teman-teman jangan kita milih di satu platform aja. Katakan aku di TikTok aja deh gitu. Kadang-kadang ini ditandemin karena TikToknya FYP bisa jadi Instagramnya profile visitnya naik drastis gitu ya. Seperti yang dialami juga sama Pak Win. Kalau saya sih tiap hari ya, Facebook saya selalu posting, terus IG, terus TikTok tiap hari ngikuti, muter gitu. Terus tapi yang lebih efektif itu saya story WA. Story WA itu sangat efektif. Karena yang ada di kontak saya itu sudah pelaku dunia bangunan semua. Jadinya saya posting misalnya ada orang tanya chattingan, tanya-tanya tegel, biasa tak screenshot, saya buat story. Terus ada orang tanya-tanya, terus transaksi tak screenshot, tak buat story. Itu kan orang sudah terbentuk di kontak saya kan pelaku bangunan semua. Ternyata ramai ya bisnisnya Pak Win. Nah, di situ kan juga orang menambah orang lebih yakin lagi gitu loh. Nah, terus mereka rekomendasikan ke temennya. Banyak kok saya yang dari Purwokerto, dari Jakarta, dari mana datang, Pak, kok tahu tegel saya? Iya, kemarin saya diinfo temanku kalau mau cari tegel hubungi aja nomornya ini. Kok dia malah sudah menunjukkan video TikTok saya? Oh, berarti video saya ada yang nyimpen terus bagi gitu loh. Iya. Iya, gitu itu ya. benar-benar. Jadi video TikTok ini mungkin teman-teman nggak viral di TikTok, tapi kalau di banyak dari kita ya nge-share video TikTok kan di grup-grup WhatsApp biasanya kan di-share video-videonya, tiba-tiba datang. Itu tadi teman-teman jawabannya tadi gimana caranya membuat referral yang makin banyak adalah gunakan story WhatsApp-nya. Nih teman-teman kadang-kadang kita juga punya bisnis yang ada bisnis offline-nya, ada rukonya, ada tokonya juga, tapi kita nggak aktif di story WhatsApp. Padahal untuk nge-trigger referral nih bagus banget nih dari story WhatsApp ya. Apalagi kontak-kontaknya Pak Win tadi udah industri bangunan. Ada yang pernah yang komen, mungkin dia nggak paham. Karena kan meskipun mayoritas kontak saya itu pelaku bisnis bangunan, tapi juga ada 1-2 orang yang mungkin di luar itu. Nah, setiap aku posting apa-apa dia bilang, wah Pak Win tuh alay kayak gitu kok diposting. Loh kamu nggak tahu tujuan saya. Tujuan saya biar takut tuh pada tahu. Kenapa? Saya jualan juga. Ini kan seperti testimoni juga gitu loh. Ya mungkin Anda nggak tahu gitu. Karena aku lebih efektif di situ. Iya, iya. Oh ini makanya kenapa saya bilang luar biasa juga karena saya bilang Pak Win tadi kan bilang ini kok alay gini banget karena memang sangat organik banget Pak Win itu nge-shoot memang di-shoot menggunakan handphone dan ya udah tampil apa adanya aja kita jelaskan bisnisnya kayak apa terus di-post gitu kan dan nggak perlu yang kompleks-kompleks katakanlah teman-teman nggak perlu buat carousel post teman-teman buat video menggunakan lightning dan lain-lain apa yang teman-teman bisa teman-teman udah di-shoot aja sebisanya sekuatnya teman-teman modalnya seperti apa udah upload gitu ya dan itu pun dilakukan sama Pak Win sebetulnya ya saya apa adanya kok saya apa adanya seperti ini saya nggak tak manipulasi terus tak bikin nggak asli gitu dan rata-rata kalau saya bikin story WA 800-900 yang lihat justru mereka ngajak lihat gitu. Secara kebetulan gitu loh saya tinggal baru ngepost baru berapa detik langsung banyak sekali yang lihat gitu loh apalagi saya imbangi dengan motivasi ya dengan biar mereka semangat gitu loh sesuai dengan yang aku lakukan saat ini gitu. Oke, wah thank you banget nih Pak Win. Tadi sih sharingnya sangat berdaging sekali ya buat teman-teman yang punya bisnis nih. Jadi saya tidak serta-merta cuma jualan, tapi saya imbangi motivasi, saya imbangi ini. Kadang juga saya imbangi posting, saya hobi masak di rumah masak. Kadang saya imbangi, saya berkebun, jadinya berbau. Ternyata Pak Win apapun bisa. Nah di situ ya yang akan saya tonjolkan karena saya pengen personal branding saya kuat. Jadinya aktivitas ini saya posting biar ternyata apapun bisa gitu. Karena saya pengen lagi membangun personal branding. Karena kalau personal brandingnya kuat, mau bisnis apapun pasti jalan. Gitu. Dan jangan lupakan itu berlaku buat teman-teman yang tadi di WhatsApp ya, di WhatsApp saya kebetulan ingat juga kan kita punya salon gitu ya, kan mereka ada suppliernya juga kan. Nah, si supplier ini pinter menggunakan WhatsApp tadi. Jadi dia sharing kegiatan sehari-hari dan lain-lain. Sehingga attachment-nya lebih dekat sama kita kan. Nah, pada akhirnya mereka waktu butuh lagi nih salonnya butuh supplier. Atau katakanlah kita yang klinik butuh supplier. Pasti yang udah sering dilihat tadi yang akan lebih mendapatkan bisnis kita ya. Kita maunya ngambil ke supplier yang itu. Jadi itu penting banget untuk terutama teman-teman yang mungkin repeat ordernya nggak singkat. Kalau mungkin seperti potong rambut ya kan singkat ya. Sebulan 2 bulan pasti potong. Tapi teman-teman yang cukup panjang repeat ordernya, nah ini penting banget untuk dilakukan dari tipsnya Pak Win itu.
Dan saya kalau posting malah nggak pernah posting motif-motif loh Pak. Saya nggak pernah posting produk. Tapi yang saya posting biasanya kalau coba nanti kalau diamati di Instagram saya, setiap saya pasang, saya bikin video, saya share, terus saya mulai, saya bikin video, saya share, terus saya misalnya ngirim, saat ini saya lagi proses muat tegel kiriman bapak ini. Nah di situ kan, wah tiap hari kok ngirim ya, di situ kan orang tersugesti untuk beli, ternyata rame. Nah di situ karena kalau cuma nge-share gambar tipe ini ukurannya sekian, harganya sekian, nggak menarik. Tapi dengan video, dengan proses muat tegel kirim ke sana itu lebih kena. Aku apa adanya, biasanya di workshop kan memang ya kayak gitulah kondisinya, nggak rapi, tapi ya saya jual bukan itunya, tapi momennya, oh ternyata tiap hari coba satu hari share video kirim ke 5 customer jauh-jauh sekali, di situ kan sama saja promosi juga gitu. Saya malah jarang nge-share foto-foto tegel saya, produksi saya gitu loh. Saya lebih ke situ gitu loh. Oke, ini thank you banget nih Pak Win buat sharingnya hari ini. Tapi mungkin sebagai penutup Instagram Live ini Pak, ada nggak 3 tips buat teman-teman yang udah ngebangun bisnisnya lama tapi belum berhasil-berhasil? Atau mungkin teman-teman yang di pandemi bukan seperti Pak Win yang naik bisnisnya, tapi malah stagnan. Nah, apa kira-kira tips dari Pak Win, 3 tips buat teman-teman? Ya kita kan tinggal menjalankan aja ya, semua sudah diatur yang di sana. Yang jelas saya dalam kondisi apapun saya tetap berbaik sangka ya. Saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah punya pikiran yang negatif. Misalnya sekarang aku usaha seperti kok nggak pernah laku ya, aku kok belum sukses ya. Saya nggak pernah mengeluh. Itu kalau mau sukses jangan sekali-kali mengeluh dalam kondisi apapun. Dan ini yang pernah saya lakukan. Saya bawaannya happy, saya sukses juga tetap kelihatannya happy. Terus misalnya saya jualan nggak laku, kadang mungkin rugi, tapi saya juga nggak kelihatan mengeluh. Saya jalankan. Kenapa? Inilah memang aku harus menjalankan ini dulu. Saya nerima ini dulu. Tapi saya rasa kalau saya tetap berusaha, terus bekerja keras, pantang menyerah, yang jelas tidak pernah menyerah, suatu saat mesti menemukan titik di mana sih saya besok akan sukses itu. Dan inilah yang saya lakukan. Yang terpenting jangan pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Istri saya aja bawaannya kok nggak pernah mengeluh. Itulah saya. Salah satu sukses saya tuh saya nggak pernah mengeluh dalam kondisi apapun. Karena mungkin Allah lagi menguji saya ya. Wah, coba Winata tak kasih kayak gini, dia bisa menerima enggak gitu loh. Ya di situ loh ternyata tak kasih ujian ini bisa melewati, tak kasih ujian lagi melewatinya. Jadi kalau kita mau sukses memang banyak hambatan, banyak rintangan, tinggal bagaimana kita mensikapi dan kita bagaimana kita menerima itu semua gitu loh. Itu, ya, oh, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau kita dulu saya ingat mainan yang lempar panah itu Pak Dart ya. Kita punya beberapa kali lempar dart itu sampai kena ke tengah-tengahnya. Mungkin kita kenanya lama ya, nyasar ke kanan, nyasar ke kiri, nyasar ke atas, nyasar ke bawah. Tapi selama kita nggak berhenti ngelempar, itu dartnya itu akan nembak di tengah-tengah. Kita nggak tahu kapan, tapi pasti akan kena. Selama teman-teman nggak berhenti ngelempar dartnya itu. Nah, jadi buat teman-teman jangan nyerah. Kita nggak tahu bakal dapat momen kita sukses kapan. Bahkan seperti Pak Win, usia 50, boom langsung ada bisa berkembang sampai sedemikian rupa ya. Thank you Pak Win buat sharing-sharingnya di malam hari ini. Saya yakin teman-teman banyak yang terinspirasi. Jangan lupa juga teman-teman cek untuk tadi ya pelajari itu gimana cara marketingnya juga, atau teman-teman yang tertarik untuk coba tagelnya seperti apa, itu ada Win Art namanya. Jadi akunnya namanya adalah Win_Art Solution. Di TikTok ada, di Instagram juga ada ya Pak ya. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Win udah sharing-sharing di sini dan memotivasi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi Pak di lain kesempatan. Teman-teman yang pengen sharing atau berbagi ilmu atau belajar, tidak apa-apa, itu ada WA saya juga. Nanti bisa kita nih di sini nih. Di atas ini teman-teman bisa klik, lalu ada tulisannya nih di atas ini biasanya Win_Art Solution. Open dengan siapapun, saya berbagi ilmu dengan siapapun. Saya nggak pernah pelit. Bagaimana sih marketing biar jualannya lancar, terus trik-triknya apa? Nanti saya kasih tips semua gitu. Oke, thank you Pak Win. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, terima kasih.